gue cukup khawatir sama Real Madrid sebenarnya Bang DJ. Walaupun Khawatir atau cukup kasihan? Pertanyaan gue lebih spesifik. khawatir aja. Lebih khawatir ya. Iya, Siapa kita ngasihanin Madrid ya kan? benar. Di fase atau di momen apa ya? Gue udah ngelihat kayaknya Real Madrid musim ini emang benar-benar bukan dalam sengaja ya gitu, tapi emang kayaknya nggak bakal dapat apa-apa Real Madrid musim ini Bang DJ. Gue bilang tuh. Artinya La Liga kayaknya nggak juara, Copa del Rey juga lepas kayaknya. Iya, karena murni kayaknya sih di musim ini hanya penyesuaian bagaimana bagaimana Mbappe bisa masuk ke dalam skuad ini. Kira-kira menang nggak nih? Ya udah. Karena seri aja udah juara ya kan? Iya, udah. Emang udah nggak. Ini tinggal Liverpool mau juara dengan gaya apa gitu? Gue sih akan lebih seru kalau Nottingham Forest yang menang ya di semifinal nanti gitu. Ngalahin City. Artinya City nggak dapat gelar dong. Jadi musim ini Pep Guardiola untuk pertama kalinya dia pegang Manchester City tanpa gelar. Ada sih gelarnya. Community Shield. Harapan final El Clasico di Liga Champions tidak terwujud, tetapi yang terwujud di Copa del Rey. Ya. Di halftime break kali ini akan membahas dari tanah Spanyol dulu, nanti baru abis itu nyebrang lagi ke Inggris dan juga ke yang lain-lain lah pokoknya. Oke. Itu akan menjadi pembahasan di sini bersama gue Dave Revli dan kembali berdua bersama Bang DJ. Yeay! Aldo kalau belum dapat sponsor dilarang duduk sini. Wah. Jadi makanya gue udah bilang, Dok, kalau Gitu ya? lo nggak dapat sponsor, mohon maaf nih. Iya. Kursi HTB agak panas buat lo soalnya. Iya. Jadi El Clasico deh. El Clasico. Di Copa del Rey. Ya. Final. Ini kan udah masuk ke 5 pekan, ya mungkin bisa dibilang sebulan terakhir lah, 1 bulan ke depan ini Liga atau apa namanya kompetisi-kompetisi di Eropa nih sedikit-sedikit pelan-pelan udah mulai selesai Bang DJ. Dan juga menyusul dari turnamen-turnamen domestik. Dan sekarang ini udah nyampe ke final itu salah satunya dari Spanyol yaitu Ya. Copa del Rey. Ya, gitu. Copa del Rey ini menarik, Dev, karena El Clasico terjadi di sini. El Clasico betul. Barcelona dengan Real Madrid. Betul. Finalnya kalau nggak salah akan digelar di Sevilla. Iya. Dan kalau gue kemarin melihat semifinal, ini mereka dua-dua mirip loh melangkah ke finalnya. Jadi Real Madrid dan Barcelona itu menyingkirkan lawan-lawan di semifinal dengan agregatnya sama. 5-4. Iya. Ya. Iya, benar. Kalau nggak salah, serinya sama-sama 4-sama. Dan serinya itu ketika mereka main di kandang. Barcelona menjamu Atletico Madridnya 4-4. Real Madrid juga menjamu siapa lawan? Atletico. Enggak, lawan Sociedad. juga 4-4. Untungnya pas main tandang kedua tim bisa menang 1-0. Dan dua-dua 1-0. Iya, sama-sama 1-0. Makanya gue bilang ini gila ini finalnya, ya kan? Iya. Nah, sekarang kita ngobrolin final besok. Barcelona sama Real Madrid. Ya kita tahu lah, Dev, ini dua tim yang kalau lu nggak ada hiburan malam minggu, ya, tapi ada El Clasico itu udah bisa menghibur malam mingguan lo, ya kan? Betul. Lepas dengan ya karena banyak yang dibumbui dengan pertemuan El Clasico ya, nggak cuma soal bicara tentang kompetensi teknis di lapangan atau di atas rumput hijau, tapi bicara tentang sejarah, budaya, kultur yang mungkin nggak kita bahas. Iya. Final terakhir itu yang mempertemukan Barcelona dan Madrid di Copa del Rey itu 2014. Wah, iya, udah lama banget. Karena gini deh, walaupun Real Madrid begitu dominan di La Liga, tapi kalau ngomongin Copa del Rey, Piala Raja, itu jagoannya Barcelona. Kalau nggak salah udah lebih dari 30 kali juaranya. Setelah Barcelona bukan Real Madrid, Athletic Bilbao, calon lawan MU di semifinal Europa League. Itu 24. Nah, Madrid sendiri kalau nggak salah baru 20. Nah, terakhir kali ketemu itu tahun 2014. Oke. Di final itu digelar di Valencia, Madrid juara. Dan tahun 2014, kalau nggak salah Madrid juga jadi juara Liga Champions. Iya. Ngalahin Atletico Madrid. Iya. Final Copa del Rey ngalahin Barcelona. Pelatihnya Carlo Ancelotti. Nah, gue nggak tahu
apakah memori itu akan coba dibawa lagi, Iya, iya, ya iya. kan, oleh semesta di final yang di Sevilla. Karena gini, eh, biasanya pertemuan final paling nggak 3 pertemuan Barcelona dan Madrid di final Copa del Rey itu biasanya dimainkan di Valencia. Jadi tahun 2014 di Valencia, Valencia. tahun 2010 itu juga Madrid ketemu Barcelona, Madrid juga menang itu di Valencia. Valencia. Kalau terakhir mungkin Barcelona bisa mengalahkan Real Madrid di final Copa del Rey itu masih di zamannya Ronald Koeman masih main tahun 90 kalau nggak salah. Kalau gue baca, gue Iya, lihat iya, iya. sejarah ya. Tapi kalau kita ngomongin final hari ini Mhm. akan menjadi sangat rame. Kenapa? Karena barangkali meskipun Real Madrid masih punya peluang untuk juara La La Liga, Liga, betul. tapi ini jadi pertaruhan banget gitu loh. Betul, satu-satunya kan. Satu-satunya. Iya. Sementara Barcelona, kalau lu mau treble, Ya ini harus yang pertama yang terdekat yang betul. lo harus kunci. Karena kalau di La Liga, dua tim ini sekarang kan atas bawah. Benar. Dengan Barcelona unggul 4 poin. Iya. Dengan unggul 4 poin. Dan masih ada satu pertandingan El Clasico. Nanti di week 3 sekarang tuh 34 kalau nggak salah, berarti minggu depan Kan kalau nggak salah. 3-3. Kemarin 3-3. Ya, mau masuk 3-4. Iya Di benar. 35 kalau 35 nggak minggu salah. depan. Heeh. Karena Barcelona itu menariknya kalau nggak salah ya, kalau ngeliat schedule-nya, setelah lawan Real Madrid ini, dia akan ketemu Inter di semifinal. Oke, Ya iya kan? betul. Nanti setelah leg kedua ketemu Inter, Iya melawan benar. Madrid. Jadi di 35 atau 36 lah kalau nggak salah mereka akan ketemu. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau kita masuk ke final, tadi kita udah ngomongin semifinalnya. Nah, kita Iya. ngomongin finalnya nih. Ya kan? Mhm. Ada fakta Dev, musim ini Hansi Flick kan pelatih baru nih di Betul, Barcelona. iya. Udah 2 kali ngalahin Real Madrid. Iya. Di La Liga pada paruh pertama menang 4-0. Sama di ini ya, di final Super Copa. Piala Super Cup-nya Super Spanyol, Cup-nya ya Spanyol, kan? benar, iya. Menang 5-2. 5-2. Ya kan? Comeback tuh waktu Itu ngomongin fakta. Pertanyaannya kan, bisa hat-trick nih Hansi Flick ngalahin Ancelotti musim ini. Bisa kuatrik juga kan nanti kalau di Liga Paling yang dekat menang kan juga. hat-trick dulu Oh lah. iya benar. Ya kan? Nah, dari lo sendiri gimana kira-kira final besok? Gue cukup khawatir sama Real Madrid sebenarnya Bang DJ. Walaupun Khawatir atau cukup kasihan? Pertanyaan gue lebih spesifik. khawatir aja. Lebih khawatir ya. Iya, Siapa kita ngasihanin Madrid ya kan? Benar. Cukup khawatir karena tadi sempat baca mungkin ada tambahan 2 pemain lagi yang cedera, itu David Alaba dan juga Camavinga. Dan sehingga cuman meninggalkan backnya berapa tuh, Asensio, Rudiger sama Fran Garcia mungkin. Jadi Real Madrid skuadnya sangat-sangat ya kalau bahasa gue ringkih banget lah gitu untuk menghadapi final ini melawan Barcelona. Cuman salah satu momen yang bisa membangkitkan mereka ya pemain depannya udah Bang DJ. Pemain tengahnya udah cukup gue bilang ya udah kepretel lah gitu. Maksudnya Modric ya kita tahu udah umurnya udah di umur segitu udah nggak bisa perform kayak musim lalu juga. Terus juga sulit buat seorang Modric kita mengangkat, mengharapkan dia bisa create chances yang ketika di masa dia masih masuk peaknya ya gitu ya. benar. Terlebih juga ketika apalagi Toni Kroos sudah nggak ada gitu kan. Itu. Terus juga kayaknya melihat tren dari bagaimana Ancelotti memilih pemain ketika melawan Barcelona tuh kayak pemain-pemain kayak Arda Güler ataupun dan Dani Ceballos juga kayaknya gue rasa belum tahu bisa main apa enggak karena akumulasi kartu juga. Ya. Jadi benar-benar tipis banget skuadnya Real Madrid Bang DJ untuk menghadapi Barcelona di Copa del Rey kali ini. Makanya tadi gue bilang ya harapan untuk Real Madrid mungkin cuma 4 pemain depan yang mereka andalkan aja gitu. Ya. Gitu sih kalau gue melihat memang, dari sisi Real Madrid ya. Memang sekarang kan juga rumor beredar kan bahwa ini barangkali akan jadi musim terakhir Carlo Ancelotti. Betul. Ya kan? Katanya udah ada pembicaraan di belakang sana bahwa Real Madrid sudah kontak Xabi Alonso. Tapi kita ngomongin 2 pertandingan yang mereka gelar atau mereka lakoni menghadapi Barcelona, memang kelihatan there is no pattern yang ada buat Real Madrid. Kayak emang nggak ada pola sih sebenarnya musim ini terlebih ya. Kalau musim lalu masih ada Toni Kroos, barangkali Toni Kroos bisa menjadi jembatan yang cukup baik dalam
transisi menyerang dan transisi Distribusi. bertahan Iya, untuk Real Madrid. betul. Musim ini enggak. Jadi bola itu kalau gue lihat waktu kan sebelum kita ngobrol ini, gue sebenarnya lihat nonton lagi lah mini matchnya antara Iya. Barcelona dengan Real Madrid di dua turnamen itu, di dua pertandingan itu. Ya memang kalau di pertandingan pertama, Dev, Rafinha nggak main. Iya. Rafinha nggak main. Abis tuh. Jadi bola mau kan biasanya mereka akan main, bola dia akan digeser ke lebar Sayap lapangan kan, kan. iya. Berharap dengan skill individunya Vinicius Junior, Rafinha, kemudian Mbappe juga kadang-kadang bisa main. Rodrigo. Siapa? Rodrigo. Sorry, Rodrigo. Iya. Ya Rodrigo nggak main waktu yang di pertama. Iya. Sorry, yang Madrid ya. Oh, Yang iya, Madrid, iya, Rodrigo nggak main. Iya. Habis Rodrigo sama Rafinha sama-sama Brazil ya. Gue kadang-kadang Sama-sama R juga. sama-sama R juga. Rodrigo yang nggak main di pertandingan pertama. Iya. Rafinha main Main maksudnya. di Barcelona. Nah, Oke. sementara di pertandingan kedua, Rodrigo main. Agak lebih kompak mainnya Madrid. Cuma Barcelonanya emang lebih efektif, juga lebih dominan. Biasa kan Barcelona kan lebih senang untuk mendominasi pertandingan kan. Benar. Dan kalau nggak salah ada kartu merah tuh waktu di pertandingan kedua. Kipernya si Szczęsny kan sempat di kartu merah. Tapi kalah juga 5-2. Jadi kalau lu bilang lu khawatir dengan skuad Madrid, gue juga sebenarnya dari awal nih kayaknya gue juga mempertanyakan kira-kira taktik apa yang bisa dibawa Ancelotti. Itu udah 2 kali kalah sama Hansi Flick. Nah, Barcelona ini juga kan dia udah kita tahu lah. Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Ini 3 pemain yang selalu bikin gol ke gawang Madrid dalam 2 pertandingan itu. Iya benar. Iya kan? Iya. Kalau nggak salah yang pertama Lewandowski yang brace. Yang kedua Rafinha atau kebalik lah pokoknya seperti itu. Iya. Nah, yang menjadi itunya suka berubah kadang Fermin Lopez gitu ya. Iya. Ya, yang menjadi jangkar di mereka pemain bertiga ini. Kalau yang pertandingan terakhir tuh Gavi yang dimainkan. Nah, kan ini Lewandowski cedera nih, Dev. Benar. Iya kan? Iya. Ini justru gue pengen tahu nih kayak apa nih Hansi Flick akan memberikan taktiknya gitu loh. Kalau dia mengcopy paste gaya main di 2 pertandingan sebelumnya yang terbukti berhasil. Lu kan tahu ya kualitasnya Lewandowski kan tahu ya. Amazing gitu. Di dalam kotak itu dia eksekutor yang baik dan kadang emang membuka peluang juga buat temennya gitu. Ini keuntungan bagi Barcelona sebenarnya Bang DJ. Beberapa kali di beberapa match juga kan gak mungkin Lewandowski dimainin sebagai starter terus-menerus. Ya. Nah, sementara Barcelona punya salah satu pemain yang kebetulan bisa dipasang di situ yang bernama Ferran Torres. Betul. Gitu. Tadi gue juga sempat baca juga Ferran Torres di musim ini udah di semua kompetisi sih sebenarnya, maksudnya udah menorehkan 21 gol dan assist. Terlibat dalam 21 gol ya, baik gol maupun assist ya. 14 gol, 7 assist di 41 pertandingan. Bagus artinya. Bagus, sudah setengahnya kalau margin. Maksudnya ketika Ferran Torres dibutuhkan biasanya dia perform Bang DJ. Itu dari setiap momen match di Barcelona yang ada Ferran Torresnya. Pasti dia selalu ada kontribusi gol dari dia tuh biasanya tuh. Jadi makanya gue kenapa nggak begitu khawatir sama Barcelona. Satu, lini depan mereka bisa cetak gol semua dan itu sudah terbukti lah dari awal musim sampai sekarang gitu. Ditambah kalaupun kepercayaan untuk menggantikan Lewandowski diberikan kepada Ferran Torres, ya harusnya Ferran Torres bisa melakukan atau bisa perform dengan baik lah. Iya. Kalau gue bilangnya begitu. Artinya kehilangan Lewandowski pun terjawab dengan adanya Ferran Torres buat lu. Iya, gitu. Jadi gue juga sebenarnya kalau ini sedikit balik lagi ke Real Madrid, sebenarnya ketika di fase atau di momen apa ya, gue udah ngelihat kayaknya Real Madrid musim ini emang benar-benar bukan dalam sengaja ya gitu, tapi emang kayaknya nggak bakal dapat apa-apa Real Madrid musim ini Bang DJ. Gue bilang tuh. Artinya La Liga kayaknya nggak juara, Copa del Rey juga lepas kayaknya. Iya, karena murni kayaknya sih di musim ini hanya penyesuaian bagaimana Real Madrid bagaimana Mbappe bisa masuk ke dalam skuad ini. Kalau gue bilangnya begitu. Dan makanya momennya itu gue sih bilang terbukti ketika dia nggak bisa mengalahkan Arsenal di Bernabeu. Gitu. Makanya makin kebukti di sekarang menghadapi Barcelona, ditambah pemain-pemainnya yang pada cederanya udah lumayan banyak gitu. Tapi gue rasa ya final besok ini juga Mbappe akan menjadi tumpuan utamanya Madrid ya untuk iya kan.
Ya dan gue yakin bagi seorang yang pernah juara dunia di usia muda ya kan, Mbappe, ya dia pengen musim perdananya bersama Real Madrid nggak hilang begitu aja. Iya Dan pasti gue yakin itu. dia akan fight lah. Ya Pasti kan? fight Nah, pasti. nggak, maksud Pasti. gue kalau Mbappe udah fight dan dia dapat celah itu, ya kan kadang-kadang Vini juga suka ada dapat peluang yang tiba-tiba udah bisa dieksekusi dengan baik aja oleh dia gitu kan. Walaupun kadang-kadang kalau penalti juga tendangannya kemana-mana gitu. Maksud gue, ya ini yang harus tetap diawasi oleh Barcelona lini benar. belakang Barcelona si Iya. Kubarsi dan siapa Inigo Martinez. Inigo Martinez kayak gitu. Ya, ini final tetap seru meskipun Tetap seru, tetap seru. Iya. meskipun ya Barcelona kalau ngelihat dari skuad, ngelihat dari kepercayaan diri Lebih sehat lah daripada lebih Real Madrid sehat. benar. Tapi beban untuk jadi treble itu itu bisa yang bisa soalnya menjadi tim gue kejadian tuh kemarin Inter. ya. Nanti Iya kan? aja lu, Iya. gua masih Enggak, terakhir udah. tapi maksud gue Barcelona di situ. Iya, iya. Karena kan harapannya tinggi nih. Mm-mm. Hansi Flick kan kebayang nggak Hansi Flick di musim perdananya dia Langsung treble ya kan? Iya. Nah, tapi ini ujian yang luar biasa. Lu mau treble, lawan dulu nih jagoan Spanyol nih. Benar. Real Madrid. Masih ketemu 2 kali juga kan. Iya kan? Kalau lu kalah di final, percuma lu menang 2 pertandingan pertemuan itu kan? Iya. Lu kalah di Copa del Rey. Ini final agak rame, Dev. Kalau Barcelona bisa bermain lebih efektif, Lamine Yamal dan Asal Rafinha, Lamine Yamal sama Rafinha on fire, gue udah yakin iya. udah bisa tuh Barca Atau tuh. ada nanti dirty trick lagi nih. Dirty trick maksudnya? Ada yang cedera di menit-menit awal. Kadang-kadang kan ada tuh kalau Oh iya, biasa, kan? biasa gitu. Biasa gitu kan. Wah, itu bisa jadi merusak. tuh. Bisa merusak performa. itu tuh, apa Iya. namanya, jalannya pertandingan tuh. Ini final kalau nggak salah hari Minggu ya? Dini hari ya? Malam Minggu jam 3 waktu Indonesia bagian barat. Minggu kan? Iya, Minggu. Ya udah nggak CFD dulu udah kita nonton bola ini kan. Kayaknya ini agak panjang nih laga nih. Benar, Ya kan? bisa jadi panjang. Agak panjang. Tapi kalau pertemuan pertama 4-0, pertemuan kedua 5-2, 4-3. Kayaknya kalau Barcelona menang margin 2. Margin 2. Kalau urutan begitunya 4-2 bisa nih. Iya kan? Oke, itu Moga-moga sih 2 tim nyetak gol. Jadi biar pasti kalau itu biar kayaknya rame. pasti. Jadi lu megang mana? Ya, gue sih Barcelona lah Bang DJ. Iya kan? Iya. Aren kamera dong. Kelar tuh Madrid. Enggak mau gitu gue. Iya kan? Iya, Tapi iya. Barcelona kayaknya emang punya peluang sih. Iya deh. Iya, dari Iya. segala sisi emang sebenarnya Barcelona. Tapi sebelum kita pindah ke liga yang lain ya. Mm. Menurut lo Ancelotti itu emang miskin taktik gak sih? Ini nggak apa-apa lah, rada panjang dikit tuh kalau. Ya emang gua mau panjangin. Kalau menurut gua ini gue bagaimana melihat kembali bagaimana peran seorang pelatih ya mungkin ya Bang DJ gitu. Terkadang ketika lu harus menghadapi pemain-pemain dengan nama besar atau dengan ego besar, kadang mereka kan pasti dari nama besar dan profil yang besar mereka itu ada sesuatu yang mereka miliki gitu. Contoh kualitas individu yang luar biasa, yang bagus lah gitu loh. Yang world class mungkin. Dan itu sering ditangani oleh Carlo Ancelotti gitu. Dan kadang untuk meramu pemain-pemain yang punya nama besar, kualitas besar atau individu besar itu kadang taktik itu menjadi nomor sekian gitu loh Bang DJ. Makanya kalau dari artinya dia punya kemampuan sisi psikologis untuk bisa menekan ego para pemain, bisa ngobrol dengan para pemain. Itu kelebihannya ya. Iya, makanya mungkin ya ini kalau dilihat dari segi taktikal, gue nggak mau bilang pada akhirnya gue nggak mau bilang Ancelotti miskin juga gitu. Dia punya satu sistem dia yang pakem kok gitu, yang biasa dia terapkan gitu. Dia udah statement juga di press conference terakhir dia juga kan. Dia punya sistem 4-4-2 yang dimana dia bisa bertahan dengan baik dengan skema itu. Dan mungkin di beberapa tim yang emang nggak works karena emang nggak cocok juga dengan skema itu Bang DJ gitu. Kayak waktu di Everton ya. Betul. Tapi kan maksudnya kita tahu track record dari Ancelotti di luar Everton itu kan maksudnya cukup works kan dengan Real Madrid lah, dengan waktu dia di AC Milan juga dulu kan, lu juga tahu kan mungkin pasti. Jadi dengan dia mengandalkan itu, gua rasa itu salah satu kelebihan dari Carlo Ancelotti yang luar biasa menurut gua gitu. Yalah, tapi ya kalau musim ini akan menjadi musim terakhir dia bersama Real Madrid dan melihat Barcelona begitu dikdaya, ya memang
Ya kalau sampai nggak ada gelar ya itulah akhirnya berarti. Iya. Ya kan? Ya nggak apa-apa juga. Maksudnya kan sebelum musim ini kan Ya banyak Carlo lah Ancelotti torehan udah dia. norehan Iya, iya, banyak iya. buat Real Liga Madrid Champions itu. Salah satu berapa? pelatih legend Lali. juga kan buat Iya, Real iya, Madrid, iya. benar. Lu bijaksana juga kadang-kadang ya kalau udah ngomongin kayak gini. Udah gue siap buat Oh, udah siap. Iya dong. Kita pindah dong ke tanah Inggris. Betul. Ya kan? Ini di tanah Inggris lagi cukup rame. Ya. Untuk para fansnya aja. Para fansnya. Betul. Kenapa kok cuma para fans? Fans mana? Liverpool dong. Oh, Liverpool. Iya, udah Iya, apa iya. namanya? Banyak yang udah mempersiapkan untuk menyambut Pesta juara kemenangan. ke-20 nih. Iya, Iya, Dave, iya. di musim ini tuh kita ngobrol hari ini ya. Iya. Di hari yang berbahagia, Jumat berkah ya kan? Betul. Karena setoran masuk tuh ya kan? Iya. Perasaan setoran kemarin masih ada nih. Masih ada ya slipnya. Nggak gini. Kita ngomongin the Big Six. Iya, oke. Ya. Nah. Barangkali baru musim ini, karena gue mencoba mengingat-ingat, nggak ketemu. Kayaknya baru di musim ini kita ngomong di bulan April menjelang bulan Mei. 6 tim Big Six ini sama-sama masih punya kesempatan mengangkat trofi. Ya? Iya benar. Oh iya benar. Spurs dan MU calon juara Europa League. Bersaing tuh mereka benar. Iya kan? Iya. Ya walaupun agak gimana tuh ya bersaingnya di mana. Enggak loh, calon juara Europa League loh. Oh iya. Chelsea calon juara Liga Konferensi, Iya. Conference League. Tapi paling nggak kan bisa ada yang diangkat pialanya kan? Betul, Liga Kabupaten lah itu. Loh, lu nggak boleh gitu loh. Oh, iya Mourinho benar. aja ngangkat piala itu bersama Roma gembira setengah mati. Iya karena Lah kan iya kan? Iya pokoknya artinya itu. Udah, gue jelasin juga nih. Iya, Manchester iya. City Iya. calon juara FA Cup. Iya, oke. Karena minggu ini juga ada semifinal FA Cup kan? Prestis benar. 4. Arsenal calon Champions. juara Liga Champions. Iya, untuk pertama kalinya tuh. Terserah mau pertama kali ya kan? Harus ditekenin Iya. nih benar. Liverpool calon iya, juara bener. Liga Inggris. Walaupun akhirnya dari 6 ini yang maksimal cuma 5 karena di Europa League MU sama Spurs. Iya benar. Artinya ini luar biasa loh. Yang mungkin tidak bisa terjadi dalam 100 tahun ke depan. Kita ngomong di bulan April jelang bulan Mei ada 6 anggota The Big Six masih bisa menyelamatkan musim ini dengan gelar juara. Dan yang paling dekat tentu aja Liverpool. Kita ngomongin minggu ini. Karena hasil tengah kemarin Arsenal sama Crystal Palace. Arsenal kan sekali lagi menyulitkan dirinya, ya kan? Cuma bisa. Ini emang klub suka hobinya begitu, ya kan? Iya. Orang jalannya lurus gitu kan, udah tahu itu kulit pisang menghindar, dia Diinjak sengaja. licin. Coba kah licin apa enggak? Iya, kan? Licin jatuh dah. Selicin transferansi ini besok ya kan? Nah, maksud gue Liverpool punya kesempatan itu. Dia seri aja juara loh. Oh ya Liverpool ya iya. Iya kan? Seri aja juara. Lawannya Spurs. Rivalnya Arsenal. Yang udah nggak punya peluang juga juara, yang mungkin udah konsentrasinya udah deh gue daripada ngelawan Liverpool pemain gue cedera. Iya semifinal aja. Persetan lah dengan nama besar walaupun Iya. Liverpool udah mau juara. Benar. Mending gue fokus ke Semifinal ngelawan Bodo Glimt ini yang Iya. dari Norwegia. Iya nggak sih? Nah, Liverpool yang paling dekat. Artinya, karena MU sama Spurs kan masih semifinal. iya masih pada jauh. Arsenal juga masih semifinal. Yang Eropa kan masih semifinal, FA Cup aja semifinal. FA Cup semifinal, Liga Champions semifinal. Liverpool kan harusnya juga semifinal kalau misalnya Arsenal menang Iya lawan sih, Crystal Palace. benar. Kalau dianggap fasenya ya. Iya. Nah, ini Liverpool akan jadi juara. Dan sepertinya ya udahlah nggak usah ditunda-tunda kelamaan ya. Kayaknya Liga Inggris menurut gue lebih rame perebutan Liga Champions, ya kan? Kalau itu ya. Karena kayak City kemarin menang lawan Aston Villa, ya kan? Kayaknya City Naik udah ketiga tuh. ya karena yang lain belum main kan. Iya sih. Ya City kayaknya akan dapat 1 tiket ke Liga Champions. Aston Villa yang agak susah. Nah ini pestanya akan menjadi seru karena mainnya di Anfield. Benar. Ya kan? Kira-kira menang nggak nih? Ya udah. Karena seri aja udah juara ya kan? Iya, Kayaknya udah. emang udah nggak. Ini tinggal Liverpool mau juara dengan gaya apa gitu. Kalau di pertemuan pertama dia bisa menang 6-3 lawan Spurs. Iya. Main di Spurs lagi kan. Iya. Jangan-jangan Spurs akan memainkan pemain mudanya kan. Iya, untuk apa gitu loh. Tapi itu kan maksudnya ya udahlah, udah menutup mata lah, kasar udah menutup sebelah mata lah Bang dong DJ. kalau menutup mata. Iya, maksudnya kan tadi gue bener menutup sebelah mata. Oh, iya. Itu maksudnya Liverpool untuk juara. Tapi menurut lu perjalanan Hansi Flick jadi Arne Slot di Liverpool dari awal musim sampai sekarang
baik-baik aja, sehat-sehat Baik-baik aja aja. dia kayaknya Arne Slot ya kan. Tadi gue mau nanya apa ya, tiba-tiba lupa gue gitu Ya kan. emang suka begitu namanya. Kalau lagi masa-masa ini kan, tapi maksud lo gue tahu. Ya gini lah. Kemarin gue ngobrol sama fans Liverpool. Dia bilang, ini kebetulan udah agak, fans Liverpoolnya udah senior. Jadi di atas gue lah, umurnya sekitar 54 something lah. Dia bilang, gue bersyukur J, di hari-hari ini gue ketemu Jurgen Klopp dan Arne Slot. Ya artinya memang dua manajer inilah yang, ini kita ngomong kayaknya udah pasti aja Arne Slot juara kan bersama Liverpool kan. Yang bisa membawa kegembiraan dan keceriaan. Lu gila lu, 30 musim tim sebesar Liverpool ya. Puasa tuh. Iya kan? 30 tahun loh. Bokap nyokap lo aja usia pernikahannya belum tentu 30 tahun kan? Belum, Maksudnya belum sampai 30 tahun. Iya, Udah? iya. Belum. Lu anak pertama ya? Benar. Oh iya. Udah nggak usah dibuka di Lu sini ya, juga. Enggak, maksud gue fans Liverpool itu bisa ngelihat Jurgen Klopp juara. Itu pun tahun berapa? 2020 ya? Kan masa lagi pandemi 2019 2020 ya? ya benar. 2020 kan. 5 tahun berikutnya baru Liverpool berusaha lagi untuk jadi juara. Karena lu hidup di zaman Manchester City dengan Pep Guardiola yang lagi dikdaya, dominan dan kayaknya luar biasa gitu. Iya. Nah, kita udah bukan capek, kita udah sering lah ngomongin bahwa tadinya awalnya musim ini fans Liverpool copy test tuh ya ini musim transisi. Ya paling enggak target Liga Champions lah. Ya kan? Tiket ke Liga Champions. Tiket malah tiketnya doang. Tapi kan sempat sampai di bulan Februari Liverpool bisa nyabet semua trofi yang mereka ikuti, turnamen yang mereka ikuti kan. Masuk ke final Carabao Cup, ya kan? Sebelum akhirnya pelan-pelan disingkirkan Plymouth Angel. Enggak, bukan itu. Sebenarnya gara-gara aing tanya, itu sejak itu tuh. Sejak fenomena aing tanya. Itu udah. Dia kemana sih tuh orang sekarang? Enggak tahu. Masih ada nggak sih? Enggak tahu. Sejak aing tanya udah. Iya, lah iya maksudnya gitu. Itu kalau Arne Slot tahu tuh orang kayak dicari deh tuh ya, most wanted ya kan. Lu gara-gara lu nih jemawa, gegabah. Sikat juga lu. Bener. Ya tapi maksud gua artinya perlahan-lahan itu semua hilang. Lu ngomongin Liga Champions, mereka satu-satunya tim yang bisa menang 7 pertandingan beruntun di League Stage sebelum akhirnya kalah sama PSV Eindhoven. Iya. Tapi dia nomor 1, ya kan? Tapi itu kasihan juga sih. Kalau kita ngomongin semifinal Liga Champions kan, peringkat 4 besar di masa Liga kan masuk semifinal. Oh iya. Barcelona, PSG, Barcelona, Arsenal, Inter. Cuma PSG kan. Cuma bener. Liverpool doang yang nggak ada kan. Tapi kan paling nggak ya udahlah mereka kalah dari mana sih? PSG yang sekarang lolos ke semifinal. Di Piala Liga ya udahlah emang semesta udah lama nunggu Newcastle untuk bisa berpesta ya kan. Nah, yang paling benar ada di Liga. Karena itu tadi ketika mereka masuk Liga Inggris dengan tajuk Premier League, mereka kan masih yang paling dominan hari itu. Sebelum akhirnya MU bisa bersama Sir Alex Ferguson bisa dapat 13 gelar dan kayaknya ya itu udah adil banget ya, udah sebuah kegembiraan banget buat The Reds kalau mereka akhirnya minggu ini sah jadi juara ke-20 kalinya. Dan ini ya itu tadi Arne Slot menurut gua luar biasa. Dia pernah juara Eredivisie bersama Feyenoord. Dia pindah ke Liverpool. Yang gue juga kalau jadi dia mungkin ya kan lu yang berapa kali bilang, Bang DJ ini pelatih kagak dikasih budget, ya kan? Lu tahu kan rasanya kalau kerja budgetnya nggak ada. Iya kan tahu dong. Susah, semua serba ini kan. Tapi nyatanya oke. Ditambah ya memang ada kerja keras di situ antara tim kebugaran fisik, tim taktik ya kan, pemainnya minim cedera. Ya walaupun dalam beberapa pertandingan terakhir menang juga bukan jadi hal yang mudah bagi Liverpool ya. Tapi kalau besok lawan Spurs sih seri aja juara. Ya kan? Ya fans Liverpool selamat lah ya. Gue yakin sih ini Liverpool juara lah pekan ini. Ya karena satu sisi ya tinggal nutup sebelah mata aja udah. Ya selain kerja keras dan taktik Slot yang memang selalu adaptif. Nah, iya itu. Ya City juga jelek musim ini, maksudnya labil. Arsenal ya gitu yang tadi gue bilang suka norak sendiri, ya kan? Chelsea yang
Gua rasa fans Chelsea cuma senang menunggu mengingat masa waktu Desember aja kan. Iya udah. Udah habis itu udah. Habis itu udah. Habis itu udah. Udah mencak-mencak juga ini kita ini pada nih. MU juga MU udah. yang semakin terdepan kalau mau masuk gua, ya kan. Sama Spurs yang udah lah. Seperti itu. Jadi menurut gue ini musim yang satu gelar pun, tapi itu adalah titel Liga Inggris. Ya itu udah sebuah Berharga lah, iya. ya udah sebuah kejayaan lah buat Arne Slot. Iya kan. Oke. Yang menarik tanah Inggris semifinal FA Cup, Dev. Iya sih. Karena ini ya itu tadi kan favoritnya itu adalah City dan Aston Villa. Emang iya? Favoritnya karena semifinalnya kan City akan bertemu Nottingham Forest, Aston Villa ketemu Crystal Palace. Ya kalau lihat dari ya gimana tapi ngomong ya, Nottingham Forest pernah juara Champions. Aston Villa juga, City juga, tapi itu kan old version banget. Di liga ini Nottingham secara peringkat juga bersaing di atas Aston Villa. Tapi ketemunya City. Menurut lo gimana Ini di liga, Dev. Nottingham Forest dengan Manchester City 2 kali ketemu saling mengalahkan loh. Iya. Iya kan? Kalau gue sih akan lebih seru kalau Nottingham Forest yang menang ya di semifinal nanti gitu. Ngalahin City. Artinya City nggak dapat gelar dong. Jadi musim ini Pep Guardiola untuk pertama kalinya dia pegang Manchester City tanpa gelar. Ada sih gelarnya. Community Shield. Enggak, tapi maksudku akan lebih serunya kalau terjadi kayak gitu. Cuman kalau dilihat dari beberapa pekan terakhir kayaknya Manchester City ini udah menemukan kembali mentalitas untuk dengan pemain-pemain yang diracik pemain baru yang diracik ya disatukan dalam formula yang dipunyain oleh Pep Guardiola. Iya, itu. Jadi tentu match ini akan seru cuman kalau gua prediksi kayaknya ini akan sengit sih Bang DJ. Sengit ya? Iya. Kalau misalkan Nottingham Forest kan baru bangkit lagi kemarin abis menang juga tuh kan. Lupa lawan siapa kemarin. Terus lawan Spurs. Oh iya lawan Spurs benar 2-1. Terus ya itu kan untuk bekal Nottingham Forest juga untuk bekal menghadapi City di semifinal Walaupun ini. City lagi ini juga menang-menang terus nih. Terakhir kan menang lawan Aston Villa 2-1. Makanya ini bakal sengit kalau menurut gua. Mungkin ya Nottingham Forest bakal bermain dalam banget, ngandelin Anthony Elanga dan juga kalau Mason Odoi sayap-sayapnya mereka dan siapa Chris Wood kan kemarin bisa cetak gol juga waktu lawan Spurs. Jadi Odoi yang nyetak gol kemenangan lawan City. Iya itu dia. Makanya ini akan sengit dan kayaknya Nottingham Forest udah berhasil udah tau lah gimana cara ngadepin City dan berhasil dan Liverpool harusnya itu udah pengalaman yang cukup lah untuk ngadepin. Tapi gue sih bilang ini laga akan dimenangkan oleh Manchester City. Iya kalau itu. Iya. Kalau lo kan berharap Forest yang menang. Berharap. Kalau gue ini seru. kayaknya Manchester City karena menurut gue ya lu memulai musim menang di Community Shield di Wembley ya kan. Kalau bisa di FA Cup final juga di Wembley lu menang. Juga ya. Nah laga Aston Villa Crystal Palace yang menarik deh sebenarnya. Meskipun Aston Villa sedikit diunggulkan, tapi faktanya gilanya musim ini Aston Villa nggak pernah menang lawan Crystal Palace. Iya. Di liga itu terakhir dibantai 4-1. Itu udah ada Marcus Rashford, Asensio dan semua pemain yang kerennya itu main semua Morgan Rogers dan Crystal Palace gila kalau gue lihat lepas dia labil sebenarnya pemain skuadnya ini dengan taktik yang di si Glasner ini cocok loh, keren loh. Siapa? Mateta depannya. Mateta. Terus si jadi lupa gue tuh. Itu pemain juga keren juga waktu yang menang lawan si Aston Villa tuh dia nyetak brace tuh 2 tuh. Itu dia lupa. Iya gue jadi lupa. Ingatnya cuma Eze, Mateta sama Gehi gue belakangnya. Enggak ada lagi lupa. Aduh tuh striker pemain forward lah cukup oke lah. Dan ini raga rame. Ini kalau nggak hati-hati Aston Villa ya mungkin Crystal Palace bisa meluncur ke final. Cuma idealnya kalau gue bilang ideal buat gue ya FA Cup ini kalau boleh sih Manchester City dan Aston Villa ketemu di final. Menurut gue sih itu. Ya Aston Villa kan setelah gugur dari Liga Champions kan kemarin niatnya untuk dia sempat bangkit kan, dia ngelabrak Newcastle 4-1 cuma ya kalah. Walaupun kalah sama City tapi kan anger mereka untuk mendapatkan trofi kan pasti kesempatannya tinggal di sini gitu. Makanya sambil ngelirik-lirik bisa dapat tiket ke Liga Champions lagi. Iya benar. Jadi menarik deh, Copa del Rey di Spanyol, FA Cup di
Inggris plus ya mungkin Liverpool akan Iya. juara. Itu kalau misalnya nanti media cetak kita harian Kompas pengen nulis tuh mungkin wah itu gede tuh Liverpool Liverpool tuh. perolehannya Iya juara. benar. Soalnya Mas ADP fans Liverpool, iya kan? Ya siapa Masa yang tahu. nggak ditaruh ya? Iya, jangan-jangan halaman pertama, iya kan? Kalau Liverpool juara ya. Oke, itu dari tanda Inggris sedikit. Tim lu gimana Bang DJ? Ya udahlah, Tanah udah Italia ikhlas nih. gua kemarin untung gua ada kesibukan lain ya. Jadi gua nggak Oh. dilihat orang banyak gitu. Emang tapi ya Gagal berarti treble ya? gagal udah. Oke. Bukannya treble malah dihajar 3 gol sama AC Milan ya. Musim ini emang AC Gak Milan pernah menang Inter loh. musim ini target AC Milan terserah lah gua peringkat berapa yang penting gua nggak kalah lawan Inter ya. dan 2 kali diobok-obok Inter Milan tuh 3-0 ini kan. Dan ya serius aja deh Inter Milan ini kan pekan ini lawan AS Roma. Main di Iya, kandang. menjaga Poin ring udah satu sama sama fokus semifinal udah sama ya. Napoli. Ya makanya itu tadi semifinal kan pertandingan pertama di Barcelona kan. Ya jadi ya gue serahkan aja deh sama Inzaghi, terserah lo mau main taktik kayak apa, tapi kalau lo pengen juara Liga Serie A ya kan, ya lo minimal harus menang karena memang sisa pertandingan Inter Milan musim ini AS Roma, ada Verona, ada Lazio. Kalau Napoli relatif lebih Iya. ya kan. Ya gue berharap Napolinya agak labil juga. Kadang-kadang kan Napoli labil, tapi ya gitu. Dia cukup menang 1-0 yang penting 3 poin. Iya. Ya, tapi treble-nya gagal. Jadi yang bisa dapat treble itu nanti PSG sama Barcelona. Kalau Barcelona menang dulu Copa del Rey. Karena kalau Paris Saint-Germain udah juara Liga Prancis, Liga Ligue 1 ya, terus juga di masuk final di apa? Turnamen domestiknya sama Piala lagi, Spanyol, Piala Prancis. Piala Prancisnya sama semifinal Liga Champions. Gitu Oke, ya. itu udah cukup ngecakup bahas semua lah, nanti mungkin di Dan pembahasan Liga 1 kayak Persib mau juara deh. Oh iya benar. Iya kan? Soalnya tadi ngomong si Aing kan itu kan. Oh iya, Aing tanya. Nanti kapan-kapan kita ngomongin Liga 1 ya, seru. Boleh. Karena ini kalau Persib juara, back to back, Cik. Back to back benar. Kayak kita Benar, perlu back to satu episode untuk Persib Bandung. Iya benar. Iya. Oke, cukup dulu Bang DJ. Siap. Mungkin nanti tadi tuh gue pengen bilang mungkin di nanti next pembahasan kan kemungkinan ya kalau minggu depan Senin kan biasanya kita nanti kayaknya ngeliatin nih Bang DJ masih penasaran sama Harry Kane sebenarnya. Teman nanti itu aja nanti. Kalau Harry Kane ya, kalau misalnya Munchen menang pekan ini dan Leverkusen lagi-lagi gagal menang lawan Augsburg ya kalau nggak salah. Selamat dah. Iya. Trofi pertama. Tapi Senin depan aja. Senin kita aja bahas. gitu. Kali ini cukup segitu dulu aja. Aing gitu dulu ya. Iya. Ente aja. Kita udahan dulu. Thank you guys. Bye. Yo, bye.